Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Edward Deluji dari kelas analisa struktur 1. Pada saat ini saya akan mencoba mencari gaya batang dengan cara Cremona. Dapat dilihat, terdapat rangka batang dengan 4 gaya luar. Diketahui, gaya RA sebesar 7,6 ton, gaya P1 sebesar 10 ton, gaya P2 sebesar 2 ton, dan juga gaya VB ke atas sebesar 2,667 ton. Setiap gaya ini kita gambarkan dengan skala panjang 1 cm sama dengan 1 meter, dan juga skala gaya 1 cm sama dengan 1 ton. Kita gambarkan sesuai dengan skala. Selanjutnya, setiap gaya-gaya luarnya kita akan gabungkan. Kita akan gambar menjadi poligon tertutup. Akan digambar searah dengan jarum jam. Diawali dengan tumpuan sendi. Garis RA ini kita pindahkan. Selanjutnya, searah jarum jam kita akan mendapati garis P1. Dapat dilihat bahwa garis RA ini ke arah atas. Ujung dari panah ini kita akan sambungkan dengan bagian belakang dari panah P1. Kita pindahkan seperti ini. Selanjutnya, setelah dari P1, searah jarum jam kita akan mendapati garis P2 sebesar 2 ton. Kita pindahkan pula. Kita pindahkan ke ujung panah dari P1 tadi. Selanjutnya, garis yang terakhir, garis VB, kita pindahkan pula. Kita copy. Kita sambungkan. Dapat kita lihat gaya-gaya luar yang kita sambungkan menjadi satu akan membentuk poligon tertutup dengan gaya yang saling kejar-mengejar. Kita akan mulai mencari gaya dalam dari setiap batang yang ada. Kita akan mulai dari titik B. Dari titik B kita dapat lihat bahwa terdapat garis VB, batang S6, dan juga batang S12. Kita lihat garis VB ke arah atas, lalu garis S6. Kita buat garis S6 ini berada pada ujung arah garis VB ke atas. Lalu kita pindahkan batang dari S12 ini. Kita pindahkan ke ujung pangkal dari arah panah VB. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat poligon tertutup dari ketiga garis yang ada. Batang S6, garis VB, dan juga batang S12. Bagaimana caranya? Agar dia menjadi poligon tertutup. Kita lihat di sini S6, garis S6 harus kita pindahkan ke arah kiri. Seperti ini. Selanjutnya garis kerja S6 dan juga garis kerja dari batang S12 ini kita buat panjang agar keduanya bertemu. Seperti ini. Garis S6 dan juga garis S12 sudah bertemu. Garis yang panjangan kita hapus. Selanjutnya kita akan mengukur garis S6 dan juga garis S12. Dapat dilihat bahwa garis S6 sebesar 2,6 ton dan garis S12 sebesar 3,7 ton. Selanjutnya kita akan menentukan apakah S6 dan S12 ini tekan atau tarik. Kita lihat arah panah VB dia ke atas. Dia ke arah atas.
Berarti batang S6 ini dia ke kiri, atas, S6 ke kiri, dan S12 ke bawah. Kembali lagi VB ke atas, kiri, bawah, atas, kiri, bawah. Gaya-gayanya saling berkejaran. S6 ke arah kiri, kita lihat. S6 ke arah kiri, menjauhi titik B, berarti dia merupakan tarik. Batang tarik. Kita beri warna hijau untuk menandakan bahwa dia batang tarik. S6 batang tarik, lalu S12 ke arah bawah. Ke arah bawah S12. Kita beri warna merah karena dia merupakan batang tekan ke bawah mendekati titik B. Demikian pula di sini kita beri warna merah sebagai tanda bahwa dia merupakan batang tekan. Selanjutnya kita akan meninjau titik G. Di sini terdapat S6 yang sudah diketahui, yaitu batang tarik, dan juga kita akan mencari batang dari S5 dan juga batang S21. Kita lihat pada titik G ini yang sudah diketahui S6 tarik, berarti dia menjauhi titik G, dia ke arah kanan, S6 ke arah kanan. Searah jarum jam kita akan dapati S5. Setelah kita lihat S6 di sini sudah diketahui, kita searah jarum jam mendapati batang S5. Pindahkan. S6 tadi ke arah kanan, berarti kita letakkan pada ujung panah kanan S6. Selanjutnya, batang S21 kita pindahkan ke gambar kremona kita. Nah, kita dapati bahwa gambar ini tidak akan menjadi poligon tertutup. Garis-garis yang kita sudah buat ini tidak akan menjadi poligon tertutup. Oleh sebab itu, garis S21 ini merupakan batang dengan gaya nonton. Kita hapus saja. Selanjutnya kita lihat garis S5 kita tadi. Agar menjadi poligon tertutup, maka kita harus memindahkan garis ini ke arah kiri. Karena S6 tadi kan ke arah kanan. Sekarang S5 ke arah kiri. S6 ke kanan, S5 ke kiri. Gaya-gayanya saling berkejaran. Kita perpanjang garis kerjanya hingga sepanjang S6. Ingat S6 ke kanan, S5 ke kiri. Pada titik G kita lihat S6 ke kanan, S5 ke kiri. Jika S5 ke kiri, berarti S5 ini merupakan batang tarik. Kita beri warna hijau. Dan S21 ini kita beri warna biru, menandakan bahwa dia merupakan batang dengan gaya Newton. Kita beri warna hijau. Dan kita beri nama lagi. S5 dan S6 dengan gaya yang sama. Selanjutnya, kita lihat pada titik F ini terdapat 3 batang yang tidak diketahui. Ini tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu kita harus tinjau dari titik L. Diketahui S12 merupakan batang tekan dengan batang S20 dan juga S11 yang tidak diketahui. Kita akan mencari besarnya gaya dalam dari batang S20 dan juga batang S11. Pertama kita ketahui batang S12 tekan dia ke arah atas menuju titik L ke arah atas. Kita lihat S12 tadi dia ke arah atas. Selanjutnya searah jarum jam kita mendapati S20. S21 kita tidak akan gambarkan karena dia merupakan batang dengan gaya Newton. Setelah batang S12 kita dapati batang S20. Kita gambarkan seperti ini. Dan juga kita pindahkan batang S11.
ke ujung pangkal S12 tadi. Nah, kita dapati ketiga garis ini, jika kita pindahkan tidak akan membuat poligon tertutup. Oleh sebab itu, batang S20 ini merupakan batang dengan gaya nol-tone, karena tidak membentuk poligon tertutup. Kita hapus, dan kita beri warna biru sebagai tanda. Sekarang batang S11 ini kita akan pindahkan hingga menjadi poligon tertutup dan gaya saling kejar-mengejar antara S11 dan juga S12. Berarti kita pindahkan seperti ini. Dan kita perpanjang garis kerjanya. Seperti ini. Kita beri warna merah karena dia sama, membentuk tekan, merupakan batang tekan. Kita lihat S12 tadi menuju titik L, dia ke atas. Jika S12 ke atas, berarti S11-nya juga ke bawah. S11 ke bawah, S12 ke atas. Saling kejar-mengejar. Kita beri warna merah juga. Nah, sekarang dilihat pada titik K ini terdapat 3 batang yang tidak diketahui. Ini tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu kita akan hitung, kita akan mencoba cari gaya dalamnya pada titik F. Karena hanya ada 2 batang yang tidak diketahui. Ini memenuhi syarat. Kita lihat pada titik F ini terdapat S4, S19 yang tidak diketahui, dan S20 sudah diketahui namun batang dengan nol-tone, dan S5. Kita lihat S5 ini merupakan batang tarik. Berarti dia ke arah kanan karena menjauhi titik F. Searah jarum jam, maka kita akan mendapati S4 terlebih dahulu. Kita pindahkan ke gambar Cremona kita. Kita lihat S5. S5 tadi ke arah kanan. Panahnya ke arah kanan, berarti kita letakkan di ujung panah kanan. Selanjutnya batang S19. Nah, kita dapati kembali bahwa ketiga garis ini tidak membentuk poligon tertutup. Tidak dapat membuat poligon tertutup, maka S19 ini kita hapus. Dan batang dari S4 kita pindahkan ke arah kiri. Karena tadi batang S5 ke arah kanan menjauhi titik F, batang tarik. Maka garis S4 kita panjangkan garis kerjanya sebesar dengan S5 ke arah kiri. S5 ke kanan, S4 ke kiri. Kita tambahkan kita beri warna hijau. Di sini juga kita beri warna hijau sebagai penanda bahwa dia merupakan batang tarik. Dan S19 ini warna biru, batang dengan gaya nol-tone. Selanjutnya kita lihat pada titik P ini terdapat 4 batang yang tidak diketahui, tidak memenuhi syarat. Kita pindah ke titik K. Pada titik K ini kita lihat S11 sudah diketahui merupakan batang tekan. S19 batang dengan gaya nol-tone. S18 dan S10 ini tidak diketahui. Maka kita lihat searah jarum jam, setelah batang yang diketahui, kita dapati S18. Kita lihat S11 tekan menuju titik K, berarti dia ke atas. Kita cari S11 ke atas. Maaf, saya lupa menambahkan S11. Kita lihat S11 ini ke arah atas.
Lalu secara jarum jam kita dapati 18. Kita pindahkan ujung panah dari S11. Dari S11 ke atas, nanti kita letakkan di ujung panah dari S11. Selanjutnya kita lihat S10, kita pindahkan ke ujung pangkal dari garis S11. Nah, kita dapati kembali bahwa ini tidak akan membentuk poligon tertutup. Maka garis dari S18 merupakan batang dengan gaya Norton. Kita hapus saja. Dan kita sama perpanjang garis kerjanya. S11 tadi dia ke atas menuju titik A. Sekarang S10 berarti S10 dia ke bawah. S11 ke atas, S10 ke bawah. S11 ke atas, S10 ke bawah. Berarti S10 merupakan batang tekan. Dan S18 kita beri warna biru sebagai penanda bahwa dia merupakan batang dengan gaya Norton. Selanjutnya kita akan tinjau titik C. Lihat, diketahui terdapat gaya luar sebesar 2 ton ke arah kanan. Lalu ada S10 merupakan batang tekan dan juga S17 serta 19 yang tidak diketahui besarnya gaya. Kita akan mulai menggambar searah jarum jam, diawali dengan gaya luar sebesar 2 ton. Kita lihat gambar kita yang 2 ton tadi ke arah kanan. Dan juga tadi ada S10, dia menekan pada titik J, berarti dia ke atas. P2 ke arah kanan, dan S10 ke atas. Kita tambahkan S10 di sini. Nah, tadi P2 ke kanan, S10 ke atas. P2 ke kanan, S10 ke atas. Selanjutnya, kita akan dapati batang S17. Kita pindahkan ke ujung panah S10. P2 tadi ke kanan, S10 ke atas, maka ujung panahnya berada di sini. Kita pindahkan garisnya. Garis S17 di panah sini. Selanjutnya, terakhir ada S9. Kita pindahkan ke ujung pangkal dari P2. Di sini ya, ujung pangkal dari P2. Seperti ini. Nah, ini sudah membentuk poligon tertutup. P2 ke kanan, S10 ke atas. Berarti S17 itu ke bawah. Dia ke bawah. Dan S9 dia ke atas. Kita ukur. Garis yang kepanjangan kita hapus. Nah, kita lihat tadi P2 ke kanan, S10 ke atas, S17 ke bawah. Jika S17 ke bawah pada titik C, dia ke bawah, berarti dia batang tarik karena menjauhi titik J. Batang tarik kita beri warna hijau ke bawah, hijau. Kita beri nama S17. Kita beri warna hijau. Dan juga S9 itu ke atas. Jika ke atas, berarti dia menuju titik J. Berarti batang tekan.
beri warna merah. Kita lihat P2 tadi ke kanan, S10 ke atas, S17 ke bawah, dan S9 ke atas. Kita beri warna, kita beri nama 9 sebesar 0,9 ton. P2 ke kanan, S10 ke atas, S17 ke bawah, S9 ke atas. Gayanya saling kejar-mengejar, membentuk poligon tertutup. Selanjutnya kita akan tinjau pada titik E. Diketahui S17 batang tarik, S4 batang tarik. Kita akan mencari batang S3 dan juga batang S16. Kita awali dengan S17. Searah jarum jam S17. Kita cari S17 ini. Pada titik E, S17 merupakan batang tarik, berarti dia ke atas. Menjauhi titik S17 ke atas. Lalu kita lihat S4. Menjauhi titik, karena dia batang tarik, menjauhi titik, dia berarti ke kanan. S17 ke atas, S4 ke kanan. S17 ke atas, S4 ke kanan. Selanjutnya searah jarum jam kita dapati batang S3. Kita pindahkan batang S3 ini ke ujung pangkal kanan. Ujung panah kanan. S17 ke atas, S4 ke kanan. Berarti ujung panahnya di sini. Kita sambungkan seperti ini. Selanjutnya kita lihat S16. Pindahkan. Kita pindahkan ke ujung pangkal dari S17. Di sini pangkalnya ya. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar membentuk poligon tertutup? Kita lihat S17 ke atas, S4 ke kanan, dan kita lihat di sini ada garis S3. Berarti kita harus pindahkan dia ke arah kiri, dan kita perpanjang garis kerjanya hingga bertemu dengan batang S16. Kita perpanjang garis kerjanya. Nah, sudah bertemu. Kita potong kelebihan. Nah, S17 ke atas, S4 ke kanan. Berarti S3 itu dia ke kiri. S17 ke atas, S4 ke kanan, S3 ke kiri. S3 ke kiri, lalu S16 dia berarti ke bawah. Gayanya saling kejar-mengejar, S17 ke atas, S4 ke kanan, S3 ke kiri, S16 ke bawah. Jika S3 ke kiri, kita lihat S3 ke kiri menjauhi titik E, berarti dia batang tarik. Kita beri warna hijau ke arah kiri. Kita beri warna hijau. Lalu kita ukur besarnya gaya pada S3. Sebesar 4,3 ton. Kita beri warna hijau dan kita beri nama S3. S17 ke atas, S4 ke kanan, S3 ke kiri. Berarti batang ini dia ke bawah. Batang S16 dia ke bawah. Ke bawah menuju titik E. Berarti jika menuju berarti dia batang tekan. Kita beri warna merah. Lalu kita ukur besarnya gaya pada S16 ini. Sebesar 3,7 ton. Kita beri warna merah dan kita beri nama S16.
lihat, kita tinjau kembali pada titik E. S17 ke atas, ingat S17 ke atas, batang tarik, menjauhi titik E. S17 ke atas, S4 ke kanan, S3 ke kiri, S16 dia ke bawah. Kita lihat, S17 ke atas, sama. S4 dia ke kanan, S4 dia ke kanan dari sini hingga sini. Lalu S3 dia ke kiri, S16 ke bawah. Gayanya saling kejar-mengejar, membentuk poligon tertutup. Selanjutnya kita akan tinjau pada titik I, karena pada titik D ini terdapat 3 batang yang tidak diketahui. Kita tinjau terlebih dahulu titik I. Diketahui S9 dan juga S16 merupakan batang tekan. Awali dengan S9. Lihat S9 tekan berarti dia ke bawah, ke arah I. S9 ke bawah, kita lihat, kita cari S9 di sini, dia ke bawah, dia ke bawah. Lalu S16 dia ke atas, batang tekan menuju titik I, dia ke atas. S9 ke bawah, S16 ke atas. S9 ke bawah, S16 ke atas. S9 ke bawah, S16 ke atas. Selanjutnya searah dengan jarum jam kita dapati S15. Kita pindahkan ke ujung panah dari S16 tadi. Di sini ya. Kita pindahkan ujung panah. Selanjutnya batang S8. Kita pindahkan ke ujung pangkal. Ujung pangkal dari S9. Seperti ini. Ini ujung pangkal di sini, S9-nya ke bawah tadi. Ke bawah. Lalu S16 ke atas. Batang S15. Batang S15 ke bawah. Kita perpanjang garis kerjanya agar bertemu antara batang S8 dan juga batang S15. Kita trim. Nah, kita lihat tadi S9 ke bawah, S16 ke atas. S9 ke bawah, S16 ke atas. Berarti S15 itu ke bawah. S9 ke bawah, S16 ke atas, S15 ke bawah. Kita ukur. Jika dia ke bawah, berarti dia menjauhi titik I. Batang tarik, kita beri warna hijau. Dia ke bawah. Tarik, batang tarik. Ini S15. Kita beri nama S15. Lalu kita lihat batang satunya lagi, S8 itu ke atas ya. Ini kan S9 ke bawah, S16 ke atas, S15 ke bawah, berarti ini ke atas. Agar gayanya saling kejar-mengejar. S9 ke bawah, S16 ke atas, S15 ke bawah, lalu ini ke atas. Kita ukur dulu. Ke atas berarti ke arah titik E. Batang tekan ya. Dia menuju titik E. Batang tekan kita beri warna merah. Kita beri warna merah. Dan kita beri nama S8. Sebesar 3,2 ton. S8. Oke.
S8 sepanjang ini ya. Jangan sampai terkecoh. Karena garis S8 ini harus mencapai pangkal dari S9. S9 ke bawah, dimulai dari titik sini ke sini, S9 dari sini ke sini, lalu dia ke atas, S16, S15 ke bawah, dan juga S8 dari titik sini ke titik ujung pangkal dari S9 tadi. Ukurannya 3,2 cm, berarti 3,2 ton. Selanjutnya kita tinjau titik D. Diketahui S15 dan juga S3. Kita lihat S15. S15 menjauhi titik yang batang tarik. Dia ke atas, S3 ke kanan, S15 ke atas, S3 ke kanan. S15 ke atas, S3 ke kanan. S15 ke atas, S3 ke kanan. Selanjutnya searah jarum jam kita dapati S12. Kita pindahkan garis kerjanya. Maaf, kita pindahkan batangnya ke ujung panah dari S3 di sini ya. Panahnya di sini. G-nya ke atas ke kanan, berarti panahnya di sini. Selanjutnya batang S4 kita pindahkan ke ujung pangkal dari S15. Nah, agar membentuk poligon tertutup, kita perpanjang garis kerjanya hingga garis S3 ini bertemu dengan S2 ini bertemu dengan garis S14 tadi ya. Kita perpanjang gayanya. Kita perpanjang juga S14. Lalu kita trim. Nah, sudah bertemu ya. Kita lihat. Kita tentukan apakah dia batang tarik atau tekan. S15 menjauhi titik D ke atas, S3 ke kanan, S15 ke atas, S3 ke kanan, maka S2 ini dia ke arah kiri. Ke arah kiri, kita ukur terlebih dahulu sebesar 9,3 cm. Dia ke arah kiri, S2 ke arah kiri, menjauhi titik D. Berarti dia batang tarik. Kita beri warna hijau. Kita beri warna hijau. Kita beri nama. Selanjutnya S15 ke atas, S3 ke kanan, S2 ke kiri. Berarti batang yang tersisa ini dia mengarah ke bawah. Kita lihat S4 ini mengarah ke bawah menuju titik D. Berarti dia batang tekan. Kita beri warna merah batang tekan. Lalu kita ukur. Didapati sebesar 7,7 ton, 7,06 cm atau 7,06 ton. Kita beri warna merah, kita beri nama, tadi S14. Kita cek apakah gayanya saling kejar-mengejar. S15 ke atas, S3 ke kanan, S12 ke kiri, S4 ke bawah. Seperti ini. Gayanya saling kejar-mengejar. Selanjutnya kita tinjau titik C. Kita tinjau titik C. Diketahui S2, S1 dan yang diketahui batang S2 tarik. Kita akan cari S1 dan S13. Secara logika kita sudah dapati bahwa S13 ini kosong, batang dengan gaya noton, karena tidak akan membentuk poligon tertutup. Kita langsung saja beri warna biru. S1 ini kita lihat, ini dia pasti sebesar S2. Sini S2 ya.
panjang garis kerjanya. Kita cek S2 tadi pada titik C, S2 dia ke kanan, ya ke kanan, menjauhi titik C ke kanan, S2 ke kanan, S2 dari sini ke kanan, S1 balik ke kiri, S2 kanan, S1 kiri, S2 kanan, S1 kiri. Sama merupakan batang tarik karena ke kiri kan, S1 ke kiri berarti dia tarik, menjauhi titik C. Kita beri warna hijau. Selanjutnya kita tinjau titik A. Kita lihat di sini terdapat garis RA sebesar 7, gaya RA maksudnya sebesar 7,6 ton atau 7,6 cm RA, dan juga terdapat S7 dan S1 yang sudah diketahui. Kita akan cari S7 di sini. Pertama-tama searah jarum jam kita lihat S1 batang tarik ke arah kanan ya. Jadi batang dari titik A ini ke arah kanan. S1 ini batang tarik berarti dia ke kanan. Kita cari S1. Kita beri nama dia S1 di sini tadi. Oke. S1 dia ke kanan. Oh ya, pada gambar Cremona ini kita tidak boleh memberikan panah. Sebab itu saya memberi warna untuk menentukan dia batang tekan atau tarik. Sebab tadi jika kita tinjau pada titik D, S2 ini dia ke kiri, pada titik D dia ke kiri. Sementara pada titik C, jika kita tinjau, S12 ini ke kanan, menjauhi titik C. Jika tadi kita tinjau titik D ini, dia ke kiri. Sebab batang tarik S2 ini kita gambarkan panah ke kiri. Maka ketika kita tinjau titik C, kita akan bingung sebab pada titik C ini S2 ini ke kanan. Kita kembali ke gambar Cremona kita, jika ada panah ke kiri, kita akan bingung sebab pada saat kita tinjau titik C, itu ke kanan. Ke kanan. Tadi kita gambarkan ke kiri panahnya. Sebab itu tidak boleh menggambar panah pada gambar Cremona kita. Hanya boleh pada gaya-gaya luar tadi. RA, P1, P2, dan juga VB. Sisanya kita beri tanda minus pada tekan, positif pada tarik, ataupun kita beri warna. Tekan pada merah, hijau untuk yang tarik, agar kita tidak bingung. Lanjut S1 tadi, dia ke kanan. S1 dia ke kanan, RA ke atas. Kita lihat. S1 ke kanan, RA ke atas. Selanjutnya batang S7 ini kita pindahkan ke ujung pangkal dari S1 tadi. Kita perpanjang garis kerjanya. Kita trim. Kita ukur. Kita ukur. Kita cek apakah dia batang tekan atau tarik. Tadi S1 dia ke kanan ya. S1 ke kanan, RA ke atas, berarti dia ke bawah. Ke bawah berarti S7 ini menuju titik A, merupakan batang tekan. Kita beri warna merah. Lalu kita beri warna, lalu kita beri nama S7. Lalu kita coba tinjau titik H karena tadi kita tidak berada pada titik H ini. Kita lihat searah jarum jam, kita cek P1 10 ton, P1 tadi ke bawah 10 ton. Searah jarum jam kita dapati S8, dia tekan berarti dia ke bawah menuju titik H. S8 mana S8? S8 ini
Dari P1 ke bawah, S8 ke bawah, benar, tekan ke bawah. Lalu batang S14, tekan berarti dia ke atas, menuju titik H. S14 dia tekan ke atas sama yang ke atas. Lalu S13 tidak digambar karena batang dengan gaya Norton. S7 kita lihat ini, tekan menuju titik H. S7 kita lihat tekan ya, ke atas, benar, sama ke atas. Nah, gayanya saling mengejar. P1 ke bawah, lihat P1 ke bawah, S8 ke bawah, S14 ke atas, S7 ke atas. Saling mengejar. Dan semua gaya sudah diketahui. Rangka batang, setiap batang dari rangka ini sudah kita ketahui gaya dalamnya. Demikian penjelasan saya mengenai perhitungan gaya dalam pada rangka batang. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal yang kurang dimengerti.